Anda masih menyaksikan program Special Insurance Forum 2026 bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, di segmen kali ini kami akan mengajak Anda lebih dalam mengevaluasi kinerja di tahun 2025 berkaitan dengan industri perasuransian serta program industri ini ke depannya, termasuk arahan dari regulator untuk pengembangan produk asuransi PayD di masa mendatang. Dan lebih lengkapnya langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Ogi Prastomiono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Pak Ogi. Selamat siang Mbak Sarifah. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Ogi, mungkin langsung saja kita membahas ya mengenai pandangan OJK, mengenai kinerja industri perasuransian di sepanjang tahun 2025. Mungkin khususnya dari sisi stabilitas keuangan, tata kelola, dan juga perlindungan konsumen. Ya, tahun 2025 tahun yang penuh tantangan bagi industri perasuransian, di mana kita telah melakukan perbaikan-perbaikan secara struktural di industri perasuransian. Kita lihat dari data mengenai aset, bahwa aset seluruh program asuransi yang ada di Indonesia, asuransi komersial, asuransi sosial, itu sudah mencapai 1.201 triliun rupiah. Dan itu menunjukkan pertumbuhan stabil di 6% per tahun ya. Dan ini masih sesuai dengan target yang kita sampaikan pada saat pertemuan tahunan IJK tahun awal 2025, di mana pada saat itu aset diperkirakan tumbuh 6-8%. Di tahun 2026 kita memperkirakan pertumbuhan aset asuransi 5-7%. Nah, untuk premi dapat kami sampaikan untuk asuransi komersial itu tercatat sebesar 331 triliun rupiah, sedikit menurun ya 1,46% year on year, di mana penurunan tersebut disebabkan turunnya di produk asuransi jiwa karena adanya perbaikan-perbaikan di produk, di distribusi, dan juga pengaruh daripada global yang sedikit mempengaruhi di industri asuransi jiwa. Ya. Kemudian kalau untuk klaim dapat kami sampaikan, klaim itu menurun ya di 216 triliun rupiah kurang lebih, mengalami penurunan sekitar 4,85% year on year ya, menunjukkan bahwa klaim sudah mulai stabil dikelola oleh perusahaan asuransi dengan baik ya. Kemudian dari aspek tata kelola dan penguatan pengawasan, OJK juga telah menyempurnakan peraturan mengenai pengelolaan aset dan liability, itu POJK 26 dan POJK 27 di tahun 2025. Kemudian ekosistem asuransi kesehatan yang kita terbitkan di akhir tahun 2025, POJK 36,2025 ya. Nah, dari perlindungan konsumen, OJK menaruh perhatian yang penting bagi perlindungan terhadap konsumen pemegang polis ya, di mana pengawasan terhadap desain produk asuransi dan juga monitoring terhadap produk yang telah disetujui itu diawasi secara ketat. Kemudian ke depan juga kita sedang membahas mengenai program penjaminan polis ya, PPP, sebagai amanat daripada Undang-Undang P2SK bahwa akan ada program penjaminan polis yang akan dilakukan itu paling lambat 2028. Kita berdiskusi dengan LPS untuk memungkinkan percepatan penerapan program penjaminan polis di tahun 2027. Oke, baik. Baik, artinya tadi banyak yang bisa kita bedah lebih lanjut begitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ogi. Tapi sebelumnya kita balik lagi ya Pak kepada pembahasan mungkin berkaitan dengan isu struktural Pak yang menjadi perhatian utama OJK dalam evaluasi industri asuransi di tahun 2025 begitu. Bagaimana langkah pengawasannya
ke depannya begitu ya untuk mengawasi industri perasuransian ke depannya? Mungkin dari segi tata kelola, beberapa hal yang kita tekankan adalah mengenai kompetensi daripada pengurus perusahaan asuransi, termasuk juga para profesional yang menjalankan perusahaan asuransi. Kita mengeluarkan POJK bahwa setiap perusahaan asuransi itu wajib mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 3,5% dari biaya SDM-nya itu untuk pengembangan kompetensi dari para profesional di asuransi. Kemudian juga kita enforcement terhadap keberadaan daripada aktuaris perusahaan atau appointed actuary itu wajib harus dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi. Kemudian penguatan mengenai komite produk di setiap perusahaan asuransi dan komite investasi. Ya. Nah, penguatan tata kelola terkait dengan agen asuransi dan juga pialang atau broker yang mulai tahun lalu itu harus terdaftar di OJK, dan OJK punya kewenangan untuk melakukan pembatalan pendaftaran agen dan pialang yang ada di OJK. Ini adalah perbaikan untuk tata kelola di perusahaan asuransi. Termasuk di dalam juga data polis ya, database polis. Sekarang setiap polis yang diterbitkan itu disampaikan kepada OJK. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana polis-polis yang beredar memungkinkan untuk mendeteksi kalau ada polis yang tidak terdaftar tapi dijual. Ini untuk seluruh polis ya? Seluruh polis ya, untuk perusahaan asuransi ya. Nah, untuk risk management yang paling signifikan adalah OJK telah memberlakukan PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, dan juga berbarengan itu dengan PSAK 109 mengenai instrumen keuangan. Itu berlaku 1 Januari 2025 dan masing-masing perusahaan asuransi sudah melaporkan laporan publikasi bulanan kepada OJK ya, sehingga kita bisa monitor dampaknya seperti apa. Kemudian juga ekosistem yang kita lakukan pada produk PAID, ya, kita review produknya, kemudian asuransi kesehatan dan asuransi kredit ya. Ini kita perbaiki, kita review produknya dan kita buat aturan perbaikan ya untuk masing-masing produk ya. Kemudian juga kita mengatur mengenai pengelolaan produk yang bergaransi serta penguatan untuk asset liability management untuk perusahaan asuransi. Ini kita akan atur lebih lanjut kewajiban perusahaan asuransi untuk memperhatikan aspek aset dan liability-nya. Ya, kita tahu di belakangan ini banyak perusahaan asuransi yang bermasalah itu bermuara pada aspek investasi. Jadi OJK pengawas asuransi sekarang juga concern terhadap investasi daripada perusahaan asuransi. Iya. Kita punya tool ya, namanya itu Prime atau portal informasi dan monitoring efek. Jadi kita tahu perusahaan asuransi itu investasinya kemana, di pasar reguler atau negosiasi, kemudian dia termasuk pihak-pihak yang terkait atau tidak. Nah, itu kita bisa deteksi lebih awal karena ada aturan batasan maksimum transaksi pihak terkait. Baik. Kemudian juga yang struktural sekali adalah kita memperkuat untuk risk-based supervision. Jadi risk-based supervision itu kita memilah-milah mana perusahaan asuransi yang berisiko tinggi, sehingga kita harus lakukan pengawasan secara on-site. Jadi pengawasan itu ada yang on-site langsung, ada yang off-site, itu melalui informasi yang kita peroleh. Dan itu kita lakukan secara perbaikan, sehingga kita bisa mengetahui permasalahan yang ada di masing-masing perusahaan dengan baik ya.
Dan ini juga di OJK sedang mengembangkan yang namanya subtek atau supervisory teknologi yang membantu pengawas untuk bisa menggunakan teknologi mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Ya. Baik, baik. Pak Ogi, kalau kita lihat kan tadi balik lagi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK begitu ya Pak ya, untuk tadi sekali lagi memperbaiki tata kelola dari industri asuransi ke depannya. Tapi ketika kita lihat kan tadi cukup banyak aturan-aturan baru yang nanti juga akan perlu disesuaikan oleh para pelaku industri ya Pak ya, mulai dari apa yang tercantum dalam Undang-Undang P2SK, belum lagi POJK nomor 39, belum lagi PSAK nomor 117 dan juga 109 begitu. Nah, Pak Ogi melihatnya mungkin kapabilitas dari setiap pelaku industri asuransi sendiri untuk bisa comply secara keseluruhan berkaitan dengan seluruh regulasi ini ke depannya seperti apa? Ya mungkin yang perlu digarisbawahi memang industri perasuransian itu tidak banyak melakukan reformasi ya terhadap regulasi, terhadap produk sudah cukup lama dan itu dengan perkembangan yang ada sehingga kita harus melakukan penyesuaian terhadap produk ya, kebijakan-kebijakan. Dalam menyusun kebijakan tentunya ada yang disebut dengan rule making rule ya, di mana kita melakukan tanya dulu kepada asosiasi, kepada stakeholder, kepada konsumen, lalu kita terbitkan. Tapi penerbitan itu juga tidak serta-merta itu dapat mudah dipahami oleh pelaku secara umum. Nah, kita lakukan sosialisasi terhadap POJK-POJK tersebut dan menyampaikan bagaimana implementasi daripada POJK tersebut ya. Nah, kita memang selama 3 tahun terakhir itu kita masif dengan itu ya. Nah, kita di tahun 2026, 2027 kita akan lebih fokus kepada bagaimana implementasi terhadap regulasi itu. Jadi kita lakukan sosialisasi, kemudian kita kunjungan kepada stakeholder, mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dilaporkan dan sebagainya, kita mencari solusi. Jadi regulasi itu tidak akan berguna kalau itu tidak dilaksanakan dan tidak dipahami oleh industri ya. Jadi kita melakukan sosialisasi. Jadi 2026 ada lebih kepada execution ya. Implementasi terhadap regulasi yang sudah ada. Kami menilai regulasi policy yang sudah dibuat itu sudah cukup banyak. Ya sehingga kita lebih fokus ke implementasi yang lebih efektif. Apakah artinya regulasi-regulasi ini juga sebetulnya ada beberapa saran ataupun juga masukan dari para pelaku industri begitu Pak Ogi? Ya, jadi kita juga mendengarkan masukan-masukan terhadap regulasi yang sudah dibuat yang memungkinkan kita melakukan perbaikan-perbaikan terhadap regulasi itu sendiri sehingga memberikan dampak yang signifikan ya kepada industri perasuransian. Baik.